Oke. Sekarang kita lanjut soal berikutnya, soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini adalah soal tentang getaran. Grafik berikut ini menunjukkan suatu getaran harmonik sebuah partikel. Pada saat T sama dengan 0,6 detik, partikel memiliki. Nah, di grafik ini diketahui ini ya, posisinya paling ke atas, paling tinggi ke atas 10 cm, ke bawahnya 10 cm, tapi minus. Itu artinya nilai 10 cm tersebut adalah amplitudonya. Jadi ini adalah amplitudo ya. Nah, sekarang ini dihubungkan antara waktu. Dari grafik kita bisa lihat amplitudonya atau simpangan benda yang bergetar ini itu berubah-ubah setiap detiknya pada detik tertentu. Yang ditanyakan di soal adalah pada detik 0,6. Sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu materi sedikit tentang getaran harmonik sederhana ya. Jadi materi tentang getaran itu sama dengan materi tentang osilasi. Benda yang menerapkan atau kasus yang menerapkan tentang getaran itu ada dua materinya, ada bandul dan pegas. Sepertinya kita bisa lebih memahami konsep tentang bandul. Kita ambil contohnya pertama tentang bandul. Nah, sebenarnya ini bandul. Apa itu bandul? Bandul itu adalah ayunan ya. Jadi ayunan itu ketika dia belum diayun ke kiri ataupun ke kanan, berarti dia berada di titik setimbang namanya. Titik setimbang. Kalau saya ayun dia paling jauh ke kanan, ini, maka ini yang disebut dengan titik terjauh. Titik terjauh. Nah, apa yang harus kita pahami di titik setimbang dan titik terjauh ini? Kalian bisa pahami seperti ini saja. Kalian bayangkan ketika benda berayun dari titik terjauh, ketika dia berada di titik terjauh, turun ke bawah, makin lama benda itu bergerak, kecepatannya pasti bakalan bertambah. Jadi makin ke bawah makin cepat. Paling cepat itu ada di titik setimbang. Karena ketika sudah melewati batas titik setimbangnya, bendanya akan mulai melambat sampai ke atas. Ketika sampai di puncak, berhenti sejenak, kemudian balik lagi ke bawah, makin ke bawah makin cepat. Itu artinya, dari sini kita pahami adalah pada saat benda di titik setimbang, kecepatannya bernilai maksimum, paling besar. Itu artinya energi kinetik benda tersebut bernilai maksimum juga. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ketika dia di titik setimbang, benda itu tidak menyimpang sama sekali. Berarti simpangannya minimum atau nilainya 0. Maka energi potensial benda juga bernilai 0. Sementara di titik terjauh, benda ketika mencapai titik terjauh, dia diam sesaat, berarti kecepatannya 0. Itu artinya energi kinetiknya dia yang sama dengan 0. Sementara simpangannya itu maksimum. Artinya energi potensial benda bernilai maksimum. Nah, sekarang kita jawab soalnya. Di soal ini yang ditanyakan adalah pada saat T sama dengan 0,6 detik, partikel memiliki apa di pilihan ini? Kalian perhatikan waktu-waktunya. Ini 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, dan 1,1. Artinya setiap 0,2 detik benda itu berada di titik setimbangnya dia ya. Nah, yang ditanyakan pada detik 0,6. 0,6 itu berarti berada di antara 0,5 dan 0,7. Berarti pada detik 0,6 di sini benda itu berada di puncak. Ini ya, di titik terjauh. Oke, jadi yang kita ketahui adalah saat T sama dengan 0,6 second, benda ini berada di titik terjauhnya dia. Kalau dia di titik terjauh, berarti
Titik terjauh kita cek di sini, energi kinetiknya minimum. Ini salah. Energi kinetik dan energi potensialnya maksimum. Salah lagi ya. Ini dia bilang energi kinetik dan energi potensial, berarti dua-duanya maksimum. Salah. Kemudian energi kinetik minimum. Ini benar ya. Energi kinetiknya 0. Potensialnya maksimum. Nah, berarti jawabannya adalah Charlie. Oke, jadi untuk delta ini salah karena energi potensialnya dia minimum. Terus energi kinetiknya maksimum katanya kalau di titik terjauh ini salah. Oke, sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam siswa cerdas.